Joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam ibadah dan aktivitas sekolah hari Minggu KPA Resort Pulang Pisau pada tanggal 6 Februari 2022. Nah, adik-adik yang ada di rumah pastinya sudah rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Baik adik-adik, sebelum kita angkat pujian kita, mari kita berdiri, kita pemanasan dulu. Ayo Kak, kita mulai pemanasan dari kepala dulu ya. Dari kanan dulu ya. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kiri, kiri. Dan kanan, kiri, kiri. Ya. Oke, sekarang kita rentangkan tangan. Kita rentangkan tangan kita. Kita putar-putar, tangannya diputar-putar. Sekarang kita lanjut ke pinggul. Pegang pinggulnya. Kita putar ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, sekarang kita pegang lutut. Kita pegang lutut kita putar juga. Putar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke, semangat. Baik adik-adik, supaya lebih bersemangat lagi, mari kita sambil memuji nama Tuhan dengan pujian kepak-kepakan tanganku dan setinggi-tingginya langit. Kepak-kepakan tanganku, geleng-geleng kepalaku, ada dan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, ada dan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Tentu baik-baik saja kan? Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan di gedung sekolah minggu ini. Sebaiknya sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kekal, Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami. Di mana pada pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama adik-adik sekolah minggu kami, yaitu untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu setia akan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami di rumah, adik-adik kami di rumah, maupun dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa selalu merangkul, menuntun dan membimbing mereka, agar mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang patuh dan setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menyertainya dari awal, pertengahan hingga berakhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi 2 buah lagu sekaligus. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan Yesus itulah satu-satunya. Mari adik-adik kita duduk yang rapi, buka telinganya dan siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan bagi adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit, kakak doakan semoga lekas sembuh. Dan hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan lagi adik-adik. Mari adik-adik duduk dengan sopan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu.
Ayo kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siap kan untuk dengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa Kain dan Habel itu? Apakah adik-adik tahu? Iya, benar adik-adik, Kain dan Habel adalah anak-anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Jadi adik-adik, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden, taman yang indah, taman Tuhan. Nah, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 orang anak yang bernama Kain si kakak dan Habel si adik. Bapak Adam dan Ibu Hawa adalah keluarga pertama di bumi yang Allah bentuk. Nah, Kain menjadi seorang petani. Pekerjaannya bercocok tanam adik-adik. Dia mengolah ladang. Dia yang punya kebun. Nah, sedangkan Habel, dia adalah seorang gembala kambing domba. Ia senang memelihara ternak. Setelah beberapa waktu lamanya, maka mereka pun mempersembahkan kepada Tuhan hasil dari pekerjaan mereka masing-masing. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah yang ia kerjakan kepada Tuhan, dan Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dari anak sulung kambing dombanya yang gemuk, yang sehat, serta baik. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Allah menerima persembahan Habel, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dan karena hal itu, hati Kain menjadi panas, bahkan sangat panas adik-adik, mukanya menjadi muram. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Kain dan berkata, "Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu menjadi muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Setelah itu adik-adik, Kain mengajak adiknya Habel untuk pergi ke padang. Setelah sampai ke padang itu, lalu Kain tiba-tiba memukul Habel dan membunuhnya. Lalu datanglah firman Tuhan kembali kepada Kain dan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah Habel adikmu itu?" Lalu jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Dan firman Tuhan kepada Kain, "Apakah yang engkau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya itu menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku," kata Tuhan. "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya tidak dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kemudian ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden.
Inilah kisah Kain dan Habel, di mana kejahatan pertama kali terjadi di bumi, di mana Kain membunuh Habel. Kisah ini bisa kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Adik-adik baca di rumah ya. Nah, adik-adik, dari awal kita sudah memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dari awal Tuhan sudah mengingatkan Kain untuk tidak marah dan tidak berbuat dosa. Kain diingatkan Tuhan untuk bisa menguasai dirinya supaya tidak dikuasai oleh amarah. Tetapi Kain tidak taat kepada Tuhan, adik-adik, dan ia membuat kesalahan yang besar yang membuat dia dihukum oleh Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat cerita kita beberapa minggu yang lalu, di mana salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Nah, Kain tidak dapat menguasai dirinya sehingga dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, adik-adik, dalam menghadapi masalah apapun, kita harus bisa sabar dan menguasai diri kita agar kita tidak mendapat masalah, lebih-lebih lagi tidak dihukum oleh Tuhan. Sabar dan menguasai diri adalah dua buah roh yang harus kita miliki. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Kain dan Habel ialah ketika adik-adik mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, persembahkanlah persembahan yang baik kepada Tuhan supaya Tuhan menerimanya dengan senang hati dan memberkati adik-adik. Nah, jika hati adik-adik kesal atau marah-marah seperti Kain, lebih baik adik-adik berdoa kepada Tuhan supaya tidak tergoda untuk berbuat dosa. Nah, adik-adik mau jadi Kain atau mau jadi Habel? Adik-adik mau meneladani Kain atau meneladani Habel? Kakak yakin adik-adik maunya seperti Habel. Dia anak yang manis, dia mempersembahkan persembahan yang baik kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini, adik-adik. Semoga adik-adik diberkati lewat firman Tuhan ini. Lebih bisa sabar, lebih bisa menguasai diri adik-adik dalam situasi apapun. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Ayo kita tutup dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Lindungi kami untuk sepanjang minggu ini, biar kami ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Nah, itu tadi cerita Alkitab tentang manusia yang berdosa terhadap sesama, yaitu Kain yang telah membunuh Habel adiknya karena Kain iri kepada Habel karena persembahannya diterima oleh Allah, Sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Nah, adik-adik, mari kita berikan persembahan terbaik kita supaya Allah berkenan menerimanya. Baik adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita dan selalu memberi kita berkat, kita akan mengumpulkan persembahan terbaik kita dengan penuh sukacita.
adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Hingga saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Dan sekarang kami ingin memberikan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan memberkatinya agar berguna untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian kita yang berjudul Berilah yang Terbaik. Sepatutnya lah kita selalu bersyukur dan memuji serta menyembah Tuhan Allah dengan sukacita. Mari adik-adik kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selanjutnya kita akan ke aktivitas sekolah hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari kita menutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kekal, Allah yang senantiasa selalu menyertai menuntun kami di setiap langkah dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami sehingga boleh berjalan dengan baik atas tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya. Amin. Dicipta sempurna oleh Tuhan, ku dicipta serupa gambarannya, ku dicipta sempurna oleh
selesai kotaknya dibuat, adik-adik bisa menghias kotak tersebut. Kemudian menuliskan pemberian apa yang ingin adik-adik berikan kepada Tuhan dalam kotak itu, seperti yang terlihat pada contoh-contoh yang ada dalam video ini.